Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Lagi ya, balik perubahan spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam diri kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Yoi, kita lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, kita lanjutin serial biografinya David R. Hawkins ya. Jadi saya kira ini cukup menarik ya, kita membaca perjalanan hidup seorang tokoh yang ilmunya itu hari ini kita juga mempelajarinya gitu loh. Ya kan, jadi kita setidaknya itu bisa ngelihat di mana nanti kita akan tiba dan gitu ya dalam kehidupan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Hawkins dan psikiater ortomolekuler lainnya menemukan bahwa tidak ada resep nutrisi tunggal untuk merawat pasien skizofrenia. Setiap kasus itu unik. Idenya adalah untuk menentukan kekurangan nutrisi yang tepat dalam biokimia pasien dan untuk mengatasinya melalui dosis tinggi vitamin yang ditargetkan. Ya, ini melibatkan trial and error. Pasien mungkin mulai dengan dosis harian 4 gram niacin, 4 gram vitamin C, 50 mg vitamin B6. Beberapa pasien membutuhkan sebanyak 27 gram niacin sehari untuk mengimbangi gangguan persepsi mereka. Tentu saja kritik terhadap pendekatan ortomolekuler, termasuk gugus tugas apa, dapat membuat uji klinis terkontrol yang dirancang dengan baik. Memperhatikan pertentangan komunitas psikiatri terhadap karyanya, Hawkins mengeluh. Sangat menyedihkan bahwa para profesional yang tahu sedikit tentang pendekatan ini adalah yang paling gencar menentangnya. Kebanyakan psikiater dan psikoanalis ortodoks dengan tegas menentang pendekatan ortomolekuler, meninggalkan praktisi seperti Hawkins untuk menavigasi samudra pendirian medis dengan beberapa teman atau sekutu. Seperti yang Hawkins sampaikan dalam suratnya Januari 68 kepada Dr. Alcoholics Anonymous yang diterbitkan dalam komunikasi kedua Wilson, sebagai seorang pragmatis, saya hanya khawatir apakah itu bermanfaat secara klinis bagi pasien kami. Saya tidak berniat membuktikan apapun secara ilmiah. Saya juga tidak tertarik sekarang. Tampaknya jelas bahwa Hawkins memperkuat posisinya untuk melindungi kliniknya dari kritik yang telah diajukan kepada kelompoknya. Jadi profesi itu, ya begitu itu dunia profesi ya, terutama di bidang kedokteran gitu. Nyata-nyata pasien tuh sembuh dengan keberhasilan 90% gitu loh. Kok masih bisa hanya karena alasan metodologi gitu kan. Itu kan metodologi itu untuk urusan penelitian, tapi ini kan berdampak langsung pada manusia gitu. Mungkin kira-kira begitu ke pola pikirnya Hawkins. Jadi jangan hanya karena belum ditemukan metode untuk pembuktiannya secara ilmiah,
tapi kan bukti klinisnya sudah ada. Ya kan? Bukti klinis. Tapi kan kemudian standar klinis itu tidak bisa memenuhi standar ilmiah. Nah, itu kan problematiknya kan di situ ya. Harus dirancang lagi. Seperti itu. Dalam merenungkan keadaan bidang psikiatri 1 dekade kemudian, Hawking menulis, ketika profesi medis mendedikasikan kembali dirinya untuk membantu pasien sebagai individu, alih-alih intelektualisme steril, seorang yang intelek yang pintar, ya kan, itu akan mendapatkan kembali status yang pernah dinikmatinya. 99% dari apa yang meringankan penderitaan manusia tidak ada hubungannya sama sekali dengan metode ilmiah seperti yang ditafsirkan hari ini, Rungono. 99% yang meringankan penderitaan jiwa manusia nggak ada hubungannya dengan metode ilmiah seperti metode ilmiah versi hari ini. Nada dan sentimen Hawking terhadap profesinya sulit untuk dilewatkan. Hawking juga mengeluhkan itu di buku Hidden Secret ya. Di buku Success is for You, dia mengeluh. Tetapi lebih dari 1 dekade perdebatan dengan banyak rekannya dan bidang itu sendiri, dia tidak membutuhkan kehalusan. Secara keseluruhan, komunitas medis percaya bahwa vitamin dosis tinggi bisa berbahaya, bahkan beracun bagi pasien. Sebuah keyakinan yang bertahan hingga sekarang. Menurut Hofer, bagaimanapun dalam beberapa dekade penelitian dan penggunaan klinis, para praktisi ini tidak menemukan toksisitas semacam itu. Jadi vitamin tidak beracun. Bandingkan efektivitas dan tidak berbahaya yang terapi megavitamin dengan banyak efek samping psikofarmakologi, dan orang pasti bertanya-tanya, mengapa pendekatan megavitamin tidak menjadi mainstream? Itu dibicarakan juga sama Hawking ya di buku Success is for You. Meskipun Hofer sebelumnya memiliki 150 makalah yang diterbitkan di jurnal-jurnal mapan, ia dan yang lainnya tidak dapat mempublikasikan temuan positif mereka tentang nutrisi dan kimia otak di salah satu jurnal utama setelah pendiskreditan dimulai. Kebetulan Rado ini yang mengembangkan psikoanalisis ya. Dan lain-lain dari grup Columbia juga dikunci dari jurnal psikoanalitik arus utama setelah mereka berangkat dari teori Freudian ortodoks. Hawking didorong ke sadar kritik dari awal karirnya. Makanya saya sendiri ya bikin metode sendiri. Kenapa sih? Ya, bikin aja metode sendiri. Sebagai tanggapan, dokter-dokter dengan suara menentang mendirikan organisasi dan jurnal mereka sendiri. Oke, bagus. Termasuk Journal of Orthomolecular Psychiatry untuk membantu menyebarkan temuan kelompok. Seperti yang diingat oleh Hofer, pendirian psikiatri dengan keras menentang pekerjaan kami yang tidak mendapat dukungan dari perusahaan obat yang mempromosikan produk mereka sendiri, yaitu obat penenang. Hawking nggak usah obat penenang, sembuhin aja, gitu ya. Kira-kira begitu kan. Seperti itu. Karena vitamin tidak dapat dipatenkan, perusahaan farmasi tidak memiliki keuntungan intensif untuk mengemas, mendistribusikan, dan mempromosikannya. Sehingga Hawking melihat, ya hanya gara-gara nggak bisa dipatenkan, artinya kalau vitamin itu kan milik masyarakat, begitu kan ya. Sudah ada, vitamin itu ada di alam. Sehingga kemudian pendekatan itu dicibir. Terlepas dari banyak keberhasilan luar biasa, Hawking tidak dapat memperoleh hibah yayasan untuk penelitian dan peralatan, melainkan mengandalkan
sumbangan dermawan dari pasien yang disembuhkan. Klinik Noord-Nassau telah terbiasa dengan kontroversi, dimulai dengan praktek Noord-Nassau untuk menyaring pasien untuk indikator fisik sebelum menerima siapapun untuk psikoterapi. Meskipun kontroversial, pendekatannya praktis. Mengapa memulai proses psikoterapi yang lambat selama bertahun-tahun jika gejala pasien dapat dikurangi atau dihilangkan dalam hitungan minggu atau bulan? Hanya setelah klinik menentukan bahwa indikator fisik dari perpecahan mental tidak ada atau teratasi, komponen mental dari penyakit yang tersisa akan ditangani melalui terapi atau psikoanalisis. Jadi dia pastikan dulu komponen fisiknya. Hawking menunjukkan bagaimana psikiatri umum beroperasi terbalik. Sebelumnya pasien menjalani terapi bertahun-tahun, jika masalahnya masih ada, baru kemudian mereka kasih obat biokimia gitu ya. Kalau Hawking kasih biokimia dulu. Kalau memang secara biokimia itu sudah sembuh, ya sudah, nggak perlu psikoanalisis. Nggak perlu psikoanalisis. Ya kan? Nah, ini sudah terapi bertahun-tahun gitu ya. Sudah terapi bertahun-tahun, lalu kemudian kalau masih ada masalah baru kasih biokimia. Ini kan mempermainkan nyawa orang ini ya. Mempermainkan nyawa orang. Mengatasi elemen fisik dan biokimia di muka, menghemat uang pasien, dan memungkinkan klinik membangun publisitas dari mulut ke mulut sehingga merawat lebih banyak pasien. Jadi pasien lebih hemat gitu kan. Karena memang Hawking ini memang sejak awal itu kliniknya orientasinya itu kan apa? Marketnya Hawking itu kan memang untuk pasien-pasien yang berpenghasilan rendah gitu loh. Dia sejak awal itu sudah sadar bahwa layanan saya ini untuk pasien berpenghasilan rendah. Jadi nggak akan mempersoalkan nggak akan memperumit proses gitu kan, nggak akan memperumit proses. Karena dia tahu ini berpenghasilan rendah. Memang segmennya dia gitu loh. Segmennya dia. Meskipun kedokteran ortomolekular menjadi lebih utama setelah lebih dari 50 tahun penelitian praktek, bidang psikiatri masih resisten terhadap pengobatan berfokus nutrisi penyakit mental. Hanya praktik holistik dan profesional medis progresif yang menganut pendekatan ini. Saat ini, psikiatri ortomolekular hampir punah dan psikofarmakologi mendominasi bidang psikiatri biologis itu ya. Eman, padahal tingkat keberhasilannya 90% lebih gitu ya. Diagnosis hipoglikemia yang sering dilakukan Hawking adalah area yang sering menjadi kontroversial. Tingkat gula darah yang sangat rendah membuat sel-sel otak kelaparan yang membakar glukosa untuk bahan bakar. Pada hipoglikemia fungsional, peningkatan tajam glukosa dari makanan kita menyebabkan pankreas mensekresi insulin secara berlebihan yang menurunkan kadar gula darah. Ketika hipoglikemik makan gula, kadar gula darah melonjak, insulin dilepaskan dan kadar gula turun dengan cepat setelahnya, menyebabkan gejala seperti gemetar dan gangguan emosional seperti kemarahan, cemas, depresi, insomnia, lekas marah, paranoia, menangis, dan kekerasan serta perilaku yang aneh. Jadi ini pure biokimia gitu ya. Ketika pasien baru menelepon untuk membuat janji, Hawking menginstruksikan mereka untuk berhenti mengonsumsi segala bentuk gula sampai mereka menemuinya. Menurut pendapatnya, setidaknya 25% pasien sembuh pada saat kesepakatan waktu temu mereka, menunjukkan dampak besar gula terhadap kesehatan mental. Nah, hati-hati ya, gula terhadap kesehatan mental.
Pemahaman Hawking tentang hipoglikemia bukan hanya teoritis atau klinis, melainkan pengalaman karena dia juga pernah menderita. Setelah Hawking mengetahui tentang hipoglikemia, ia dapat mengamati reaksi emosional dan depresinya yang parah ketika ia mengonsumsi gula dan kelegaan yang didapat dari diet bebas gula. Namun dia secara bersamaan membaca Journal of American Medical Association dan serangan kritiknya terhadap keberadaan hipoglikemia. Ia mengenang, jadi saya dihadapkan pada konflik yang sama yang telah saya hadapi berkali-kali sebelumnya. Pengalaman pribadi dan klinis saya versus intelektualisme rekan-rekan saya yang umumnya mengalir dari universitas-universitas yang belajar. Saya telah lama mengetahui bahwa logika dan sains tidak memiliki jawaban atas dilema manusia. Jadi, rasionalitas itu hanya menghasilkan informasi, kuncinya gitu. Tidak menghasilkan transformasi pada diri gitu ya. Itu kita perlu tulis. Rasionalitas menghasilkan informasi, bukan transformasi. Bukan transformasi. Padahal jiwa manusia itu membutuhkan transformasi, tidak sekedar informasi gitu. Itu penting dicatat gitu ya. Itu penting dicatat. Sebenarnya kamu itu butuhnya informasi atau transformasi. Kalau butuhnya transformasi, itu nggak cukup hanya mengandalkan rasionalitas. Gitu. Kalau mau transformasi itu harus transendensi. Transendensi. Itu poinnya ya, itu poinnya. Padahal kita itu butuh transformasi. Tes EEG menunjukkan efek hipoglikemia pada otak karena hasil EEG berubah ketika kadar gula darah menurun. Kebanyakan orang percaya bahwa gula memberi seseorang ledakan energi yang cepat. Namun, seperti yang jelaskan Hawking, ini hanya berlaku jika Anda sudah keadaan hipoglikemik. Jika gula darah sudah normal, gula tidak memberi ledakan energi. Apalagi sekarang ya, industri makanan. Itu kan isinya gula semua. Dan kalau kita baca, kalau gula itu menyebabkan gangguan mental, wah, hati-hati itu. Hati-hati, ya kan? Apalagi mau lebaran ini. Udah benar uangnya beliin buku, beliin apa gitu ya, untuk perpustakaan. Perubahan suasana hati yang cepat, kecemasan, depresi, kemarahan, kelelahan, dan kebingungan mental. Dengan menghilangkan gula sangat mengurangi semuanya. Nah ini nih ya, diet. Belajar nggak pintar-pintar, bingung aja. Udah dijelasin ini bab pendasaran aku, diet gula. Diet gula. Menyebut diet rata-rata sebagai diet supermarket yang fatal semua. Hawking tahu ketidakseimbangan nutrisi adalah akar dari banyak penyakit. Ia mengamati hipoglikemia fungsional, mungkin merupakan kesalahan diagnosis yang paling umum di bidang medis. Tentu saja juga di bidang psikiatri. Alkohol adalah pemicu lain untuk hipoglikemia. Gula, alkohol. Jadi secara alami banyak pecandu alkohol memiliki perubahan suasana hati yang cukup besar. Seringkali berjuang melawan depresi dan kecemasan. Hawking menerbitkan sebuah karya dengan Wilson tentang hipoglikemia dan bagaimana kaitannya dengan alkoholisme. Kliniknya mengembangkan laboratorium penelitian biokimianya sendiri di mana mereka melakukan sekitar 10.000 tes toleransi glukosa pada pecandu alkohol.
dan orang-orang dengan gangguan emosional terkait. Efek dari tes toleransi glukosa mudah diamati. Setelah mengonsumsi gula, seseorang dengan respon hiperinsulin menunjukkan tingkat toleransi di bawah normal. Pasien kemudian mungkin mulai gemetar dan dalam beberapa kasus menjadi tidak rasional, psikotik, dan bahkan kerasan. Hawkins ingat seorang wanita merobek semua pakaiannya dan keluar dari klinik North Nassau di Northern Boulevard. Bayangkan seorang direktur lab besar dengan jas putih panjangnya berlari mengejarnya, berteriak, "Kembalilah, kembali." Tingkat gula darah wanita itu turun terlalu rendah dan dia menjadi psikotik. Jadi menjadi edan. Alergi cerebral adalah topik lain yang kontroversial. Klinik Hawkins menguji pasien untuk intoleransi makanan dan lingkungan yang berdampak negatif pada biokimia pasien. Menemukan dan menghilangkan intoleransi makanan tertentu berpotensi menghilangkan gejala pasien. Sebelum larutan yang sangat encer dari zat seperti kentang akan ditempatkan di lidah pasien, Hawkins mengamati bahwa beberapa pasien segera menjadi psikotik dan tidak rasional, menunjukkan alergi otak yang jelas terhadap zat tersebut. Hawkins mengingat satu kasus yang sulit diatasi di mana orang yang paranoid kronis diuji dengan sesuatu seperti pengenceran ekstrak kentang 1:1, 1:1000 di lidahnya. Dia langsung jadi psikotik dan delusi. Hati-hati ya makanan. Bagan rumah sakitnya memiliki instruksi yang jelas. Jangan izinkan kentang. Dokter di North Nassau menempatkan zat makanan seperti kacang polong atau susu di bawah lidah penderita skizofrenia katatonik. Jika pasien ini alergi, dalam beberapa menit mereka menjadi katatonik. Menghapus makanan dari diet mereka sering menghilangkan penyakit mental. Hawkins menunjukkan bahwa tidak ada bukti ilmiah untuk hal-hal seperti hipoglikemia dan alergi otak dengan mencatat, jika Anda akan menunggu bukti ilmiah, Anda akan mati lama karena bukti dari banyak hal paling sederhana di kehidupan membutuhkan waktu beberapa dekade. Jadi, untuk kepentingan ilmu, kemudian tuh mengabaikan keselamatan manusia, kan gitu ya kurang lebih. Pada akhir 70-an dan awal 80-an, Hawkins percaya bahwa ia menemukan pendekatan ortomolekuler untuk psikiatri, memberikan obat untuk tardif diskinesia, penyakit saraf yang melumpuhkan. TD muncul pada pasien terutama penderita skizofrenia yang menggunakan kelas obat penenang yang disebut fenotiazin dan tidak dapat diubah pada sekitar 35% pasien. Pasien TD menderita seringai wajah yang tidak sengaja, kedutan, dan gerakan berulang lainnya. Sebuah penyakit pada profesi medis. Penyakit ini menyebabkan berbagai tuntutan malpraktik dan meningkatkan tingkat asuransi malpraktik. Dengan antipsikotik konvensional, resiko TD adalah 3 hingga 5% per tahun dari paparan obat melonjak hingga 25% pada pasien usia lanjut. Namun di North Nassau dengan ribuan pasiennya selama bertahun-tahun, banyak diantaranya diberikan obat penenang kelas ini. Hawkins tidak melihat satupun kasus TD. Hawkins bersama dengan psikiater Charles Katz dari kliniknya menulis makalah tentang pengamatan ini pada tahun 1981. Itu ditolak dari semua jurnal sebelum diterbitkan di Orthomolecular Psychiatry, jurnal yang diedit oleh Hawkins sendiri. Tidak ada yang memperhatikan. Jadi ada politik juga sebenarnya dalam dunia sains ini. Ada politik.
memang ada politik. Menggandakan usahanya, Hawking memutuskan untuk melakukan survei terhadap 80 dokter ortomolekuler yang merawat total 58.000 pasien selama periode 10 tahun. Hawking melaporkan bahwa penyakit ini 99,5% dapat dicegah dengan kombinasi obat antipsikotik ditambah dengan vitamin. Vitamin B3, vitamin C, vitamin B6, dan dosis tinggi. Studi baru berjudul pencegahan diskinesia dengan vitamin C tinggi, studi pada 88.000 pasien ditolak oleh semua jurnal psikiatri utama sebelum diterbitkan dalam jurnal ortomolekular. Beberapa tahun kemudian, Hawking menerbitkan studi longitudinal selama 20 tahun dengan 61.000 pasien. Gitu. Menurut Hawking, jurnal peer-review utama tidak akan menyentuh penelitian ini karena mendokumentasikan pengobatan vitamin yang dianggap tabu dalam komunitas medis. Meskipun ini memainkan peran, ada baiknya memeriksa alasan lain mengapa ini dan makalah lain yang bisa kita terima. Karena berbicara dengan tema berulang dalam penelitian kesadaran Hawking nanti. Jadi pada akhirnya tuh gini, Hawking dengan pengalaman semacam ini, dia melihat masyarakat ini kan akan dirugikan. Lalu Hawking itu membuat metode kinesiologi. Jadi masyarakat diharapkan belajar metode kinesiologi untuk memastikan vitamin apa yang cocok untuk penyakit mereka gitu. Seperti itu. Jadi Hawking itu melihat ada problem kekuasaan di dalam masyarakat modern. Ada masalah kekuasaan baik itu di institusi sains maupun di institusi agama. Maka Hawking dari situ itu dia memberikan alat metode untuk mengukur kebenaran tanpa tergantung pada institusi-institusi tadi. Yang itu kemudian disebut sebagai kinesiologi kan. Dia mempopulerkan kinesiologi itu baca di buku Power Force. Seperti itu. Terlalu banyak politik di dunia ini gitu. Dan pemainnya adalah para penguasa. The American Journal of Psychiatry mengutip alasan berikut untuk menolak makalahnya. Para penulis telah secara konsisten menegaskan temuan yang sangat menarik dan provokatif semacam ini selama bertahun-tahun, tetapi belum memberikan data berdasarkan desain eksperimental yang kredibel. Minta lagi dia. Tapi memang ini sudah syarat ilmiah ya. Sebagai gantinya, memilih jenis presentasi testimonial dan hiperbolik. Jadi memang ini terkait dengan stratifikasi bukti kan. Kan ada tuh yang ada piramida pembuktiannya itu kan. Yang paling bawah itu kan testimoni dan anekdotal. Kan itu ya yang paling bawah. Testimoni dan anekdotal. Ada dulu pernah kita bahas di kelas biology of belief ya dulu, tapi jadi stratifikasi bukti gitu. Jadi kalau testimonial ya dengan publikasi di jurnal dan pertemuan mereka sendiri dan tidak dalam literatur yang ditinjau dalam baik dan dinilai secara kritis. Masalah utama dengan fase pengalaman ini lagi adalah bahwa rincian metode sangat kabur dan tidak ada metode yang disajikan untuk definisi dan peringkat TD. Yang terakhir adalah masalah utama dengan pendekatan yang tetap tidak terkontrol dan bersifat testimonial. Jadi ya ini paling basic. Piramida kebenarannya itu kan.
Paling basic itu ya testimonial gitu. Awalnya juga EFT begitu, tetapi kemudian datang orang-orang yang menguasai metode ilmiah dan membuktikan. Pernyataan ilmiah minimum adalah untuk menggunakan metode diagnostik dan metode penelitian mereka untuk TD untuk menunjukkan bahwa ahli diagnostik mereka dapat mereplikasi penilaian yang dilakukan oleh penilai yang kompeten dengan keandalan tinggi. Saat ini kami tidak dapat memastikan apakah klaim tersebut didasarkan pada efek farmakologis yang penting atau karena sensitivitas yang buruk terhadap diagnosis TD. Beban ada pada mereka untuk menunjukkan kompetensi dan menilai kasus TD yang diketahui dalam mendukung metode penelitian mereka, penilaian mereka. Sebuah studi yang tepat akan lebih disambut. Ini lebih sesederhana memiliki penilai yang disilangkan oleh populasi. Mereka menilai di klinik lain dan yang lain menilai kasus mereka. Setengah dari kasus belum mendapatkan pengobatan megavitamin. Jadi memang itu standarnya ya. Ada apa namanya? Ada stratifikasi bukti yang paling testimoni itu kan yang paling bawah nilainya. Itu harus dinaikkan lagi memang. Sederhananya, Hawkins tidak menerapkan metode ilmiah seperti yang ditentukan oleh bidangnya. Dalam pembelaan Hawkins, dia tidak bermaksud laporan itu menjadi ilmiah. Temuan yang kami sajikan di sini terhadap pencegahan TD tidak terduga, kebetulan hampir tidak ilmiah dan anekdotal gitu ya. Jadi anekdotal laporan. Namun mereka menunjukkan jalan menuju pencegahan yang aman dan efektif untuk penyakit membingungkan ini. Hawkins selalu tertarik untuk menyembuhkan pasiennya, bukan memvalidasi metodenya. Jadi memang pada akhirnya itu di kemudian hari Hawkins mengkalibrasi. Pendekatan klinis itu 445. Sementara pendekatan akademik itu 440. Jadi memang nggak ketemu cara. Ini dibahas Hawkins di buku Healing and Recovery. Healing and Recovery. Gitu. Oke, saya kira itu dulu ya. Sudah selesai, nanti besok lagi. Jadi kita banyak hal yang disajikan oleh Hawkins dalam buku biografinya ini. Dan kita bisa banyak melihat kemana potensi ilmu pendasaran aku itu bisa memperlihatkan kemungkinannya, gitu kan. Seperti itu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore, selamat menjelang buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.